Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu wa aminuhu wa rasuluhul amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas lagi, mempelajari lagi sebuah buku yang sangat fenomenal dan juga memberikan banyak pengaruh kepada kaum muslimin saat ini, yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Naqib Alatas yang berjudul Risalah Kaum Muslimin. Kali ini kita akan membahas pada perenggan pertama yang berisi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di masa-masa kontemporer saat ini. Langsung saja kita akan membahas, membaca, kemudian juga memberikan keterangan-keterangan. Syekh Muhammad Naqib Alatas berkata dalam perenggan pertamanya, "Wahai saudaraku, seringkali telah kau tanyakan kepadaku perihal Islam dan kaum muslimin dewasa ini. Seringkali telah kau tanyakan mengenai Islam dan peranannya sekarang di dalam dunia yang sedang giat berubah corak dan nilai, yang sedang pesat mengalami perubahan-perubahan meluas dan mendalam akibat perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi." Nah, di paragraf ini Alatas menyampaikan keresahan-keresahan umat muslim saat ini, di mana zaman yang semakin berkembang, sains dan teknologi yang semakin maju dan mungkin bisa dikatakan tak terkendali kemajuannya, sehingga banyak umat Islam sekarang itu yang bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana sih peran Islam itu dalam perubahan-perubahan ini? Apakah kita itu harus mengikuti perubahan terus-menerus, atau kita harus merevisi justru pemikiran-pemikiran atau bahkan merevisi syariat? Nah, makanya seringkali muncul pemikiran-pemikiran Islam itu yang memiliki corak untuk merekonstruksi. Ada yang merekonstruksi, kemudian ada yang mendekonstruksi. Nah, ini kedua-duanya saling berlawanan. Ada yang berpikiran bahwasanya memang ini harus untuk dibangun ulang dengan fondasi-fondasi lama yang kemudian disesuaikan dengan zaman sekarang. Ada pula yang punya pemikiran itu bahwasanya pemikiran syariat atau hukum-hukum Islam saat ini harus dihancurkan, harus dihilangkan dan diganti dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan saat ini. Kita lanjutkan. Kau telah bertanya, apakah makna Islam bagi kaum muslimin dewasa ini? Adakah Islam itu sesuai untuk zaman aneka rupa yang sedang kita tempuh ini? Nah, di sini kita mulai masuk kepada makna dari sebuah Islam, ini ya. Makna dari kata Islam dan juga Islam sebagai agama. Banyak sekali muslim sekarang ini yang kemudian bertanya-tanya, kalau memang Islam itu bisa menjadi solusi, lalu sebenarnya gimana? Memang sebenarnya Islam itu apa sih sendirinya? Kadang kan banyak dari umat Islam sendiri yang belum paham tentang makna Islam dan juga identitas Islam yang sebetulnya. Maka muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Adakah Islam itu sesuai untuk zaman aneka rupa yang sedang kita tempuh ini? Nah, ini mungkin mewakili sebagian golongan dari yang memiliki pemikiran dekonstruksi, yaitu mengganti, menghilangkan bangunan-bangunan hukum Islam atau bangunan-bangunan pemikiran Islam itu menjadi yang memang sesuai dari saat ini, atau dalam kutip pemikiran Barat atau ilmu-ilmu dari Barat, sains Barat yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh keilmuan Islam. Karena memang Islam sendiri sudah tidak dianggap relevan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, tiadakah patut Islam pun harus mengalami perubahan seperti yang dialami oleh agama-agama lain di dunia? Nah, ini menarik ini. Alatas
merasakan munculnya keraguan-keraguan umat muslim itu bahwasanya Islam itu sama dengan agama yang lain yang yang tertuntut oleh zaman, yang kemudian merubah fondasi-fondasi agamanya, yang merubah doktrin-doktrin keagamaannya. Contoh saja dalam Kristen mengalami reformasi teologi yang kemudian melahirkan Kristen Protestan, yang kemudian muncul denominasi-denominasi lain, aliran-aliran lain. Nah, dalam Islam pun juga kemudian umat muslim berpikiran sedemikian rupa. Apakah memang Islam itu harus dirubah fondasinya? Apakah nilai-nilai doktrin atau konsep-konsep intinya itu harus diubah menjadi sesuai dengan zaman saat ini? Muncul keraguan-keraguan seperti itu. Tiadakah patut pula kita dalam berusaha menafsir semula Islam demi memperoleh panduan kehidupan kita dewasa ini kembali sahaja terus kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa merujuk ke sumber-sumber lain dalam perbendaharaan ilmu-ilmu agama Islam? Nah, ini juga salah menurut Alatas. Ada sekumpulan orang dari umat muslim kemudian ini mengatakan bahwasanya saat ini kita terlalu jauh dari nilai-nilai agama kita. Kita terlalu jauh dari sumber ilmu kita, itu Al-Quran dan hadis, yang kemudian mengabaikan putusan-putusan yang lain seperti ijma atau qiyas, atau kemudian dalam pemikiran itu kita bisa mengambil dari akal dan empiris kita. Nah, ada sekumpulan orang muslim itu yang kemudian ingin mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah, dan ini juga tentunya tidak tepat menurut Al-Bas. Tidakkah harus kita kemukakan daripada hasil usaha kita sendiri faham-faham baharu, serta dalam pada itu kita ubah gantikan petua-petua lama atau petunjuk nakali yang telah ditetapkan oleh beberapa imam agung serta mujtahidin kita penganut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengapa orang-orang Islam kini dikabuti kejahilan serta menderita kemunduran duniawi? Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu membahas masih mirip dengan tadi ya, yang hanya kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Nah, sekumpulan orang ini juga berpendapat bahwasanya pendapat-pendapat ulama, pendapat-pendapat para ilmuwan kita dahulu, pada ahli hukum kita dulu, itu tidak sepenuhnya benar karena tidak sesuai dengan konteks saat ini. Maka kita tidak perlu menganut pada pendapat-pendapat tersebut. Kita harus mengeluarkan pendapat-pendapat sendiri, kita harus berijtihad sendiri, kita harus mulai berijma sendiri untuk menentukan hukum-hukum yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru, nilai-nilai agama Islam yang baru, sehingga sesuai dengan konteks zaman saat ini. Nah, ini juga tentu tidak sesuai juga, karena kita juga harus tetap menukil pendapat-pendapat ulama terdahulu, karena kemampuan kita untuk memahami agama tentu lebih sempurna dan juga lebih kompleks ulama-ulama terdahulu daripada yang kemudian sekarang kemungkinan mengalami perubahan zaman, yang kemudian mengalami realitas yang baru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagaimana yang dipahami dahulu. Nah, tentunya pendapat-pendapat ulama terdahulu dalam bidang hukum, dalam bidang akhlak, dalam bidang pemikiran itu bisa menjadi salah satu penguat pendapat kita atau ijtihad kita atau ide-ide kita saat ini. Nah, kemudian pertanyaan kedua yaitu, mengapa orang-orang Islam kini dikabuti kejahilan serta menderita kemunduran duniawi? Ini tentu banyak sekali umat Islam sekarang yang mulai mempertanyakan. Kenapa? Terutama pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada sebuah pertanyaan yang kurang tepat biasanya. Mengapa Barat sekuler maju dan Islam yang menjaga keimanan dan juga agama justru mundur? Nah, ini pertanyaan yang tidak tepat.
Karena apa yang sebenarnya dimaksud dengan kemajuan dan juga kemunduran itu juga bias. Kalau seandainya kemajuan itu hanya diukur melalui banyaknya gedung, kemajuan teknologi dan juga kecanggihan alat-alat teknologi dan juga alat-alat elektronik, yang kemudian di Islam itu memang kurang maju dibandingkan yang ada di Barat. Tapi kalau diukur dari kemajuan sosial atau tingkat moral, mungkin bisa dibandingkan lagi itu mana yang maju dan juga mana yang mundur. Maka pertanyaan ini kurang tepat karena memang banyak bias di dalamnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah sebabnya kita tercicir jauh ke belakang sedangkan bangsa-bangsa lain, khususnya orang-orang Kristiani Barat, dapat berjaya menguasai kemajuan dunia dan hidup mewah sentosa? Di manakah letaknya keistimewaan mereka? Adakah kepercayaan kita terhadap qada dan qadar mempengaruhi daya kita berbuat dan bertindak, sehingga tiada sesuatu yang kita buat melainkan berdiam sahaja, kononnya membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan takdirnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat relevan mungkin dalam tubuh muslim sendiri, selalu mempertanyakan kenapa kita itu menjadi bangsa-bangsa Islam itu di negara-negara Islam kita justru mundur, kenapa kita justru kalah dalam mendominasi dibandingkan negara-negara Barat dalam hal kesejahteraan sosial dan juga kemajuan ekonomi. Itu banyak faktor, karena itu nanti akan dibahas di dalam buku ini, terutama mengenai apa itu kesejahteraan sosial dan juga keadilan. Nah, ini nanti akan menjadi topik yang sangat panjang dibahas dalam buku ini. Maka nanti kita perjelas di bab-bab selanjutnya. Nah, selanjutnya juga ada juga yang umat muslim yang kemudian bertanya-tanya, apakah kita itu tertinggal oleh Barat atau tertinggal dari negara-negara Barat karena keyakinan kita terhadap qada dan qadar. Nah, memang kalau banyak sekali orientalis itu yang kemudian menyalahkan dan juga istilahnya mendiskreditkan para ulama-ulama itu yang terutama di kalangan Asy'ariyah, karena meyakini bahwasanya qada dan qadar itu sebagai sebuah keimanan gitu ya, sebagai sebuah doktrin dalam agama Islam. Karena kenapa? Karena qada dan qadar ini kemudian umat Islam menjadi malas. Kemudian menjadi malas karena banyak sekali ketika mereka kemungkinan contohnya dalam kehidupan mereka sudah berusaha, kemudian ketika mereka mengalami kegagalan, mereka hanya mengandalkan takdir, mereka hanya mengandalkan qadarullah, ini adalah takdir dari Allah. Kemudian mereka ini tidak mencari apa kesalahan-kesalahannya, kemudian mencari strateginya, kemudian menyusun taktik untuk memperbaiki kesalahannya. Ini yang tidak didapatkan dari orang-orang muslim. Karena ketika mereka melihat sebuah takdir, mereka hanya ya sudah berpangku tangan saja. Ini sebuah takdir Tuhan, kita tidak bisa melawannya. Ya memang, tapi umat Islam juga harus menyusun strategi, kemudian pertama mengenali musuhnya, kemudian menyusun strateginya, kemudian menentukan taktiknya apa yang harus dilakukan, kemudian baru disitulah bertawakal untuk menjalankan langkah-langkah dari taktik itu. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh umat Islam ketika mereka meyakini takdir Allah, meyakini qada dan qadar, kan tapi tidak diimbangi dengan sebuah usaha yang memang seharusnya dilakukan. Kemudian, sebab apakah umat Islam mundur dalam bidang ekonominya?
Apakah pendapat-pendapat serta hujah ilmu pengetahuan sains itu menggugat dasar-dasar kepercayaan Islam? Nah, ini pertanyaan yang menarik juga. Apakah kenapa ekonomi Islam itu mundur? Apakah kita itu tidak punya sistem ekonomi yang lebih baik daripada bank saat ini? Ya, mungkin ini sebuah pertanyaan yang sangat mendalam bagi pakar ekonomi ya, bagi akademisi-akademisi, para mahasiswa dan juga para peneliti tentang ekonomi Islam. Kenapa ekonomi Islam kita ini masih sangat mundur? Apakah memang sistemnya ataukah memang umat Islamnya yang belum sadar bahwasanya sistem ekonomi Islam itu lebih terpercaya, terjamin, atau memang pengelolanya? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab dan harus diberikan solusi oleh umat Islam saat ini. Nah, apakah pendapat hujah ilmu pengetahuan sains itu menggugat dasar kepercayaan Islam? Tentu banyak sekali pengetahuan sains itu yang kemudian menyasar kepercayaan Islam, dan inilah yang memang harus kita susun, kita jawab bahwasanya Islam itu tidak kalah dengan gugatan-gugatan oleh sains modern itu. Nah, sehingga pertanyaan terakhir dari Alatas yang beliau susun ini adalah, apakah peranan kita muslimin, khususnya belia kita di masa hadapan? Nah, peran kita sebagai muslimin, terutama bagi kita yang masih muda, yang masih memiliki waktu lebih banyak untuk menghadapi realitas kedepannya yang semakin cepat, semakin sainsnya semakin maju, teknologinya semakin canggih, kemudian nilai-nilai dan moral-moral yang semakin kompleks, yang kita ini harus punya dasar, harus punya fondasi, harus punya landasan, harus punya pegangan untuk menghadapi kedepannya itu. Dan banyak lagi soal-soal seperti yang di atas ini telah timbul keluar dan akan terus ditimbulkan oleh orang-orang Islam sendiri, bukan saja di negeri kita ini, bahkan di negeri-negeri lain yang Islam. Nah, pertanyaan-pertanyaan semuanya itu telah Alatas rangkum karena itu memang sebuah pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul, yang selalu Alatas dapatkan dari kalangan umat Islam, terutama pada pemuda-pemuda muslimnya. Memang ini pertanyaan yang sangat relevan sekali semuanya. Dan sesungguhnya kini semua membayangkan merebaknya penyakit kekeliruan akal serta kesesatan kalbu yang kini sedang menyerang dan menggemparkan umat Islam dengan hebatnya. Nah, inilah kesimpulan Alatas bahwasanya saat ini umat Islam menghadapi sebuah penyakit kekeliruan akal serta kesesatan kalbu. Ini memang menarik sekali, karena memang umat Islam itu untuk dijauhkan dari Al-Quran dan Sunnah itu sangat berat, sangat tidak mungkin. Maka apa? Maka yang muncul yaitu adalah kekeliruan akal atau ketidakmampuan akal untuk memahami Al-Quran dan hadis itu. Karena ketidakmampuan, maka kalbu itu sendiri juga tidak memiliki sebuah daya intuitif, sebuah daya untuk menerima pancaran ilahi, pengetahuan ilahi atau iluminasi. Nah, ini yang sangat umum terjadi. Maka ketika mereka umat Islam ini mempelajari sebuah ilmu, mempelajari sains, dia memang sering membaca Al-Quran, sering membaca hadis. Akan tetapi pengetahuan akalnya atau kemampuan akalnya itu untuk memahami Al-Quran dan hadis itu sendiri tidak ada. Karena mereka juga tidak mempelajari ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Nah, sehingga apa? Sehingga kalbunya sesat itu, hatinya tidak bisa mencapai pencerahan atau iluminasi, atau ilmu tidak sampai kepada dirinya. Nah, maka dalam menafsirkan Al-Quran, dalam menafsirkan hadis itu tidak sesuai dengan sebagaimana tradisi intelektual Islam, sebagaimana cara ulama-ulama terdahulu untuk mengeluarkan pendapat, untuk mengeluarkan ijtihad, untuk mengeluarkan fatwa.
untuk berkonsorsium menjadi sebuah ijma. Nah, itu yang tidak susah untuk dicapai bagi para pemuda Islam khususnya saat ini. Nah, kemudian beliau menulis, apakah sebabnya hingga terjadi nampak seolah-olah demikian buruk nasib keadaan kita ini? Lantas mengajak kita untuk mencari, mengajak kita untuk mempertanyakan diri, mengajak kita untuk bermuhasabah. Apa sih sebenarnya yang membuat umat Islam ini menjadi seperti ini, menderita penyakit kekeliruan akal serta kesesatan kalbu? Nah, kemudian juga menulis, dan apakah jawaban yang harus dikemukakan bagi mengheningkan yang keruh kelam, menjelaskan yang samar keliru, meluruskan yang kusut, dan menenteramkan jiwa yang tegang dan getar ini? Nah, maka ini di sini Al-Atas mengajak kita untuk mempertanyakan diri kita sekali lagi, untuk bermuhasabah diri, untuk memulai menyaring apa sebenarnya yang menjadi masalah dari sumber semuanya ini. Karena memang kemunduran umat Islam saat ini, atau degradasi nilai, kemudian juga degradasi pengetahuan yang dimiliki oleh umat Islam saat ini, itu memang menjadi sebuah problem yang sangat kompleks, yang tidak bisa diuraikan satu-satu, yang harus dicari dasarnya itu apa, yang harus dicari sumber masalahnya itu apa. Maka di sini beliau menulis keruh kelam yang sangat sudah ibarat susu itu kejatuhan tinta yang kemudian sangat tercampur dengan tinta, antara susu dan tinta itu sangat tercampur sehingga sangat keruh dan juga sangat kelam karena memang sangat kompleks, yang kemudian juga beliau menulis yang samar keliru. Dan kita itu tidak bisa membedakan antara mana yang susu, mana yang tinta yang sudah masuk ke dalam susu itu, karena memang sangat samar antara apakah ini yang sesuai atau apakah ini yang tepat untuk saat ini, itu sangat samar. Dan kemudian karena kesamaran itu membuat seseorang dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu menjadi keliru. Maka dalam buku ini, dalam perenggan-perenggan selanjutnya, kita akan Al-Atas menjawab satu persatu bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan, dan kemudian pedoman-pedoman dan juga fondasi-fondasi serta pegangan bagi kaum muslimin, terutama para pemuda saat ini, untuk menjadi problem resolve di masa depan bagi umat Islam. Mungkin itu saja pembahasan kali ini dalam perenggan 1. Semoga kita mendapat manfaat dari pembacaan kali ini, dari perenggan ini. Hadanallahu wa iyyakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.